Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yeskiel 33 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan, "Dan engkau, anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Hari ini kita akan belajar satu jenis doa yang disebut dengan doa syafaat. Doa syafaat yaitu kita menyediakan diri untuk berdoa bagi kebutuhan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud yaitu teman, keluarga, gereja, kota, atau bangsa dan negara. Doa syafaat menuntut kita untuk menyediakan hati, mendoakan, bukan hanya minta didoakan. Firman Tuhan dalam kitab Yeskiel mengibaratkan seorang yang berdoa syafaat sebagai seorang penjaga. Seorang penjaga atau pendoa syafaat akan memperingatkan atau mendoakan pihak lain untuk hidup berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu kondisi masalah yang dihadapi oleh orang lain, tapi kita tidak mau mendoakan, maka bila orang ini dihukum, kita akan dimintai pertanggungjawaban pada Tuhan. Karena kita tahu tentang situasi dan kondisi seseorang. Namun bila kita sudah berdoa, tapi orang ini tetap keras hati, tidak mau berbalik dari kesalahannya, kelak ketika orang-orang yang kita doakan ini dihukum karena tidak bertobat, kita akan bebas dari pertanggungan jawab. Seorang pendoa syafaat berdiri antara Tuhan dengan pihak yang didoakan. Kita menjadi seperti perantara. Kita mendoakan untuk kesejahteraan, kebaikan, kondisi aman, bahkan untuk pertobatannya. Kita bisa berdoa syafaat untuk lingkup kecil bagi keluarga kita, orang lain yang kita tahu dia belum bertobat, bahkan bisa juga untuk hal yang lebih luas, yaitu untuk gereja, kota, bahkan bangsa. Seorang pendoa syafaat tugasnya berat, karena dia menjadi pihak yang pasang badan bagi pihak lain. Kalau Anda sedang berdoa bagi orang lain, maka Anda sedang pasang badan untuk kehidupan dia di hadapan Tuhan. Kalau perlu, kita menangis dan mengerang, minta supaya kehidupannya diselamatkan. Kalau begitu, bukankah lebih enak berdoa untuk diri sendiri saja? Atau kita lebih baik sebagai pihak yang didoakan saja? Bukankah kita sendiri masih punya masalah besar, masih butuh didoakan? Tidak usah mendoakan orang lain atau bangsa dan negara. Bukan urusan kita. Lebih baik cari jalur aman saja. Lebih baik kita jadi yang didoakan saja. Apakah lebih baik demikian? Tentu hal itu tidak bisa dibenarkan. Bukankah kehidupan iman kita harus meningkat dari satu titik ke titik lain, dari satu level ke level berikutnya? Tanda orang yang imannya meningkat, dia tidak hanya minta didoakan, tapi mulai mendoakan. Dia tidak hanya minta dilayani, tapi mulai melayani. Menjadi orang yang berdoa syafaat tidak mudah. Perlu kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Seorang teman sepelayanan kami yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga ini berasal dari kepercayaan lain. Dia mulanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk majikannya.
Dia menyampaikan siapa Yesus itu. Tentu saja ditolak, diremehkan, dan dianggap sinis. Tapi teman kami ini tidak putus asa. Dia terus mendoakan majikannya supaya mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Satu kali dalam kondisi sakit, majikannya menerima Tuhan Yesus. Bukan hanya majikannya yang laki-laki, tapi istri dan anak-anaknya juga. Hal itu merupakan buah doa dari teman kami ini selama 15 tahun. Hari-hari ini kami sedang membentuk pasukan doa. Kami mendata komitmen jam doa teman-teman, sehingga dalam satu hari penuh akan ada saja yang mengisi waktu untuk berdoa. Kami tidak bertemu secara fisik, tidak berdoa bersama secara langsung, tapi kami bersatu hati membangun komitmen doa mulai dari jam 00 pagi sampai jam 24 malam. Selama 24 jam kami membangun jam doa. Setiap hari kami membangun komitmen doa melalui pokok doa yang harus didoakan. Doa syafaat untuk bangsa negara atau kebutuhan kekristenan di bangsa ini. Bangsa ini sedang mengalami banyak situasi yang tidak menentu. Mulai COVID-19 yang belum selesai, musibah di mana-mana, peristiwa yang tidak terduga, konflik secara politik dan sosial, serta banyak hal lain. Jangan menjadi terlambat untuk berdoa bagi bangsa ini. Seorang yang berdoa syafaat, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Dia yang akan mengalami berkat Tuhan secara istimewa, lebih dulu dan lebih utama dari orang-orang lain yang hanya minta didoakan dan dilayani. Kalau Tuhan ingatkan orang-orang tertentu untuk didoakan, jangan pernah menunda. Doakan mereka tanpa kenal lelah, doakan mereka tanpa putus asa, sampai pertolongan Tuhan dinyatakan sempurna. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar sesuatu yang baru, bahwa kami mau menjadi orang yang berdoa bagi kebutuhan pihak lain, Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang melakukan doa syafaat. Kami mau menjadi pendoa syafaat yang Tuhan percayakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami hati, Tuhan, untuk berdoa bagi keluarga kami yang belum diselamatkan, berdoa bagi orang-orang lain yang belum menerima keselamatan daripada-Mu, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami supaya mengalami kesejahteraan yang baik. Terima kasih Tuhan, taruh di hati kami untuk mengingat, untuk mengetahui, untuk mengerti, untuk mengenal dan mendoakan orang-orang yang belum menerima keselamatan di dalam Engkau. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda diingatkan orang-orang tertentu, apakah itu suami, orang tua, atau saudara, ternyata dia belum menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, doakan mereka saat ini juga, atau nanti juga ketika Tuhan berikan kesempatan Anda berdoa secara pribadi, doakan lagi orang-orang itu. Terima kasih Tuhan Yesus, taruh beban di hati kami, taruh kerinduan di hati kami, supaya keselamatan daripada-Mu itu nyata terjadi atas keluarga kami dan juga atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang melakukan doa syafaat dan alami pemeliharaan Tuhan tanpa batas. Salam dari saya, Ki Rarjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.